Jadi pada masa Rasulullah sudah ada ketetapan, bahkan Rasulullah sudah menjelaskan terhadap kehendak Allah, takdir Allah yang ada dalam Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat setelah mendengar wahyu Allah memberi saran. Para malaikat berkata ataupun merespon di saat Allah memberitahukan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, benarkah engkau akan menciptakan manusia dan mereka akan engkau hadirkan ke dunia? Kalau benar adanya demikian, wahai Allah, adakah engkau ridha? Adakah engkau benar akan menciptakan? Ataj'alu, inni ja'ilun, ja'il dalam kalimat Al-Quran, ja'il. Ja'il itu ciptaan maknanya. Di saat kita melihat pemahaman logat yang ada dalam logat Arabi, yang diistilahkan dengan wadhi', pencipta. Wadha', apa itu wadha'? Ja'lul ja'il, kejadian yang diciptakan, sesuatu yang diciptakan akhirnya nyata dalam pandangan. Para malaikat menjawab di saat mendengar wahyu firman Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Benarkah wahai Allah, engkau akan menciptakan makhluk yang engkau namai dengan manusia, mereka akan bertugas di dunia? Wahai Allah, kami tidak yakin mereka akan bisa menjaga apa yang telah engkau amanahkan kepadanya. Pasti akan terjadi kehancuran, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena para malaikat sudah mendengar gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana sikap ataupun pembawaan manusia. Manusia ini, kita yang namanya manusia sebagaimana yang kita pahami, kita punya akal, punya nafsu, punya keinginan, punya macam-macam lah. Di saat tidak tersampainya keinginan, takutnya mereka akan menghalalkan segala cara. Itu kata malaikat. Mereka akan saling bunuh, wahai Allah. Mereka akan menumpahkan sesuatu yang engkau mengharamkannya, wahai Allah. Akan menghancurkan semua ketetapan-ketetapanmu. Wa yasfiku dima may yufsidu fiha, artinya berbuat maksiat. Makanya dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di laut dan di darat itu disebabkan serakahnya manusia menghalalkan segala cara. Ujung-ujungnya Allah tak ridha. Bukan tak boleh, memang Allah menciptakan dunia untuk manusia, cuman Allah melarang jangan engkau hancurkan semuanya. Ambil seperlumu, jangan engkau
mengambil yang engkau tidak membutuhkan pada waktu itu. Tanya kah hantar petih menang kah? Tengah nak kan kuat aja. Tengah rezeki. Ahwate kagak beri oleh Allah Taala mandum cok bro buku mahai gede kegop yang tabi. God bro daripada tajuk kegop nyan ban akai manusia yang hadir dalam dunia, maka lagi nyolah hancur kehidupan dia. Jatah golom truk kata Pak sahabat Allah bergeberi. Ada yang kana golom habis, yang lain tanyo kata minta. Yang lain tanyo kata hawa. Para sahabat jamun temayang tentang sifat khalifah. Man huwa khalifah ya Rasulullah? Sebenarnya khalifah itu siapa? Adakah dia khalifah itu hanya seorang yang sudah jadi raja, dia yang khalifah, ataupun khalifah itu semuanya? Rasulullah menjawab, man amara bil ma'ruf wa naha anil munkar fahuwa khalifatullah. Siapapun hamba Allah, umatku, dari umatku yang mau menjalani amar ma'ruf dan menjaga yang mungkar, dialah khalifah Allah, dialah khalifah Rasulullah, dia juga adalah khalifah daripada kitabullah. Khalifah itu apa? Makna khalifahnya boleh ataupun khilafah, pemimpin. Jadi yang dikatakan dengan khalifah ini penjaga, orang yang menjaga kemurnian Islam. Islam ini apa? Kegiatan dalam Islam bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ma'ruf, yang mungkar punya ketentuannya masing-masing. Aturannya ada dalam Islam. Islam ini gambaran amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Islam berarti ada dua hal, ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Kenapa ada yang ma'ruf, ada yang mungkar? Yang menciptakan yang ma'ruf adalah Allah, yang menciptakan kemungkaran juga Allah. Kita manusia punya akal, punya ilmu, punya segala-galanya. Fi ahsani takwim. Makhluk terindah yang Allah Ta'ala ciptakan adalah manusia. Karena pada manusia itu beda dengan makhluk yang lain. Pada makhluk yang lain tidak ada akal, yang ada cuma tabiat. Di saat tabiat ini bertentangan dengan akal, maka yang dipilih adalah pemilihan akal. Tabiatnya pembawaan nya kena raceh awalu kutubian. Kiban biatha menan mangan. Bahasa Aceh ledum, bahasa Arab ledum. Kita perintah bahasa Arab yang kagak Aceh. Awalu kutubian, pane bahasa Arabnya. Kagak pegah-pegah aja bahasa Arab karangan raw aku. Ni katanya. Awalu kutubian. Yangnya bahasa Arab awalu weu. Kutunya deh pane bahasa mana tadi ni hanalang kamu awalu kutubian iban biasa menan mangan yang di bahasa Aceh juga. Jadi tabiatnya pembawaan tubuh, khalqi pembawaan dari pabrik yang tabiat ke. Memang kalagian mereka awaknya sudah dari sononya. Nya makna dari sononya bandahi bakmai kamenan. Nya makna dari sononya. Jadi na binatang ati tahui itu ohja. Yang kan cara ngi tabian. Wa tataparu hijahul lain. Nyen kan mufhum tabian. Pembawaan roy
hana kasih sayang bak binatang. Man ditanging lagi tanya nya na kau kasih sayang bawanya. Lumo teja bajalai prehanu. Yêu đường ja cho mình gót lumo ngầu đường. Ya nu keroi ji keroi. Lumo hai ti anu ai bajalan lebih-lebih mana? Mana yang imul ha kan cerape? Walaupun itu pu ji droi pun cerape. Handi pu biya le mana na cerape paju hanu he tha bai karom. Na itu pu le mana he karom boh. Thao yo karom boh ji ba mana? Thao pernah moi. Tanya apa mana tak kun? Nak kemarau orang? Na itu puanya ditatayangnya. Dan menyagalam truk wate minit yang ji ikarom nya hai trơn go. Bertati bru hai ke matai mana dengan kemarau mai han. Nyamban tabian. Beda nguri yang mume lah yang. Mayuri yang mume jamun. Lihat hanya hang ketebiat li. Kajiat dua ilmu tengah meling-ling atha ke urung tua. Nya urung rompeh ku Aceh malam nyo karena kasering than dengar bahasa Indonesia. Di negara kampung tu bedingi. Tapua dan depua. Maya keteh bahasa Indonesia kalewat kalau ku teh-teh na padumpan. Jadi urang zaman kepegahan jeut. Nyauri nang tengah mumen, hanjat jak-jak tengah maghrib. Pulang lihat ham, nya tengah maghrib hanjat jak. Gedham. Pakan gedham hana got. Mamanya tak tayang pakan hana got. Man kahaya manok ngau dia. Manok hana thoyo je kemarom je nang karoi. Lebih-lebih tengah pathung iya. Ngan manok hai treun hai tiak boh. Nawate mano i umpung ya kemarau. Dia itu bukan ahsani takwim, tetapi dia itu Allah memberikan tabiat kepadanya. Nyan leh karom jagaan imul hangan keluang imul hangan cerpe. I urang gedayo leh ke pelahi di tengah mente ke bangkara ke jo ke cerpe. Gajo jo kerimung jipri anu ke. Anawa kepi biasa. Nyan makhluk-makhluk yang luar biasa yang geproteh li malaikat zaman nyo ke makhluknya. Atajalu fiha ma yufsidu fiha nyo ke nyo. Makanya Rasulullah menjawab, khalifah itu siapa yang mau menjaga amanah Allah, siapa yang mau menjaga perintah Allah dan larangan Allah, dia itu khalifah. Khalifah itu daripada keturunan Adam. Awal mula khalifah Nabi Allah Adam. Selanjutnya khalifah ini Allah Ta'ala peruntukkan untuk orang-orang yang beriman. Karena dalam ketentuan orang beriman, dalam ketentuan syariat, kuntum khairun ummah. Wahai Muhammad, katakan, beritahukan kabar gembira kepada umatmu apa yang mesti aku sampaikan. Wahai Allah, kuntum khairun ummah, belum pernah aku ciptakan yang namanya manusia yang mereka lebih baik daripada umatmu. Belum. Kuntum khairun ummah, umatmu sebaik-baik yang aku pilih yang hadir ke dunia. Ratha kita Allah Ta'ala kepegah umat Nabi Muhammad yang paling god. Karena nilai kebaikan umat Nabi Muhammad akan Allah Ta'ala lipat gandakan apapun bentuknya, selama dia melakukan kebaikan, mengamalkan kebajikan lengkap dengan syarat dan ketentuannya. Sampai kapan? Jadi tanya baik hurur yang kepegah tertipu nyobut iblis yang tengah tabur ditanya nyobut iblis. Iblis dia sangat pandai memutarbalikkan fakta, mengamankan manusia pada posisi yang tak aman. Itu ciptakan li iblis beraman katanya. Sehingga nak orang ke baca ayat ikan ke cok be perlero ke.
kuntum khairun ummah, kamu ini sebaik-baik umat wahai Muhammad. Ukurnya hana baca ali, hana le dipakat le iblis untuk mufham ku ukur, padahal ukur yang paling penting. Kaitan sampai kapan kita ini menjadi makhluk terindah, sampai kapan kita menjadi umat terbaik, sampai kapan? Allah menjawab, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama umatmu wahai Muhammad, dia mau menjalankan yang ma'ruf, mau mencegah yang mungkar. Selama dia masih di atas aturan amar ma'ruf nahi mungkar, dia yang terbaik. Kalau seandainya kita umat Nabi Muhammad tidak mau ambil peduli dengan perkara amar ma'ruf nahi mungkar, kamu lebih jahat daripada orang yang ada pada sebelum Nabi Muhammad. Yakni jahiliyah. Pakan geken jahiliyah le. Yang geken jahiliyah hana bangai, tapi pu bangai-bangai roy. Tatu puas semayang wajib, kajib pun ren-ren. Tatu puas meno perintah, tapi tak pegah tanya hana pu puwa. Tanya letak protek yang geken jahiliyah. God hana God umat Nabi Muhammad God sampai pajan kita tanya God, sampai selama kita tanya mau menegakkan yang ma'ruf dan melawan yang namanya mungkar, baik pada diri sendiri ataupun kepada orang lain, karena aturan Allah Ta'ala sama. Allah Ta'ala nepegat aturan dasar ke tanya menan ke pujuk, ke Nabi menan ke beri. Contoh, aqimi shalah, wajib sembahyang. Nabi Muhammad juga melakukan sembahyang. Tekedi na urang pegahana wajib sembahyang nyen pangkat jih iatih Nabi Muhammad, Nabi yang ke-26. Gawat ngula meo. Na urang yai teje pegah. Yang penting tanya beriman dengan Allah. Masalah sembahyang hana nya hana urusan. Karena yang kekalan di Allah Ta'ala iman kan semayang nyan sama pubut iblis nyo keken hurur. Maka iblis berusaha untuk menghilangkan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan umat Islam. Nah kepegah umiyuk ngan cara ngan bermacam-macam cara. Nah ayat Al-Quran 24 innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Nyan iblis la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah sekali-kali kamu mau mengikuti jejak langkah syaitan. Yang teh jejak langkah syaitan. Syaitan menghancurkan orang yang baik menjadi jahat dan menjaga sekuat tenaga orang yang telah jahat jangan jadi baik. Dan iblis punya cara tersendiri, kebaikan diubah menjadi kejahatan. Anak getai urang Menya kira-kira urang cuma ya beut nyati hana gejak ibu tutah apa gejak. Bo kita yang kata beutnya kaglah teba iblis gelom kadang ti iblis yuwa. Kadang ti iblis pekat. Patah tepur tanya orang yojak li iblis. Lihat tajak sama ge hana tajak. Tak buat yang gayu lagi yang gayu dalam ilmu nyata iblis bekai tu. Tapi iblis je orang yang kagetem semayang kira-kira hati hitam nyai pekat ya semayang. Watai kagak semayang ipagada khusyuk. Nyambut ji tawaran ji macam-macam. Makanya katanya han gebi murutan dengan urutan dunia. Menyata murutan dengan urutan dunia nyan pasti katanya terlena dengan tawaran setan. Awal mula
manusia bisa terjebak dengan langkah-langkah ataupun taktik politik syaitan menghancurkan anak Adam. Iblis hanya merencanakan manusia ini paling banyak nanti hadir ke negeri, paling banyak hadir ke lembah neraka. Karena dia dendam ni. Dendam ni ke Nabi Adam. Nabi Adam mana irempa? Tahu itu mai. Tahu itu mai jom tu. Yang kai mu sumpah dengan Allah Taala. Dupna reman iblis mu sumpah dengan Allah. Ne leh ke kep udah ke ron. Dengan Allah Taala menai je berkhabar. Mam yang tanya kah naik kira? Nang kajit na urang la dom orang tengah mai iblis ke hi ju iblis. Poin tak perah nak dengar. Nyawa kakak iblis tapi nah baju-baju. Sebab iblisnya nak gadah-gadah. Dia selalu ada dan selalu bisa. Cara iblis menghancurkan manusia, menjauhkan manusia dari amar ma'ruf nahi mungkar, hanya satu cara yang ada padanya. Dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, maka iblis akan berusaha sekuat tenaga bagaimanapun caranya, mesti manusia ini jangan pernah mendapati cahaya. Ngabek penguh denah. Nyoi tanyo lahir lang thuput tunggu. Karena thuput nang kerja taklik te balahir tu. Kan hana urang balahir kem. Na nak miat balahir bak mai kem beraya, nyan thoh rumah nggo. Bidan-bidan ni peluang. Mai tukang melahirkan getua dimpuih pajaro kita biar luar. Pakat ganggap nyopkan manusia. Na bayi ban lahir kem beraya, nyan ge fikir ju le urang nyan kan anak urang anak ge gati. Manusia raksasa. Klik urang, mandum klik, tanya-tanya klik, long-long klik, mandum tanya te balahir tu tak klik. Dan orangnya kan jet ke masalah punya rumah sakit ke. Mayana nak miat balahir hai klik, yang kau susah bidan. Yang perawat kau susah, terus batingkai jo nak miat itu iyo. Begitu biat tu. Manya malam lahir hana klik sampai subuh, yang tengah bengah ya dia nak miat. Ijo ipe ada dempung. Ngat lancar darah. Berklik sih, mampakan roh tak klik le. Karena support dah ngo. Atilah rahimak dia yang pengu. Nagin thet pribadi tak beri oleh Allah. Nya rahman Allah Taala luar biasa. Jadi tanya bantruk kono donya bantang yang hana ada sapuna mata tena tapi tepit. Punyung tena hana ada dengar sapu tapi ke hidraw telang donya yang. Memangnya hidraw tu. Mutama wadra ne pagah le Allah Taala hana pupua me te kedi kajak kedih kah nangon ke nak nama nayah ke nasara-sara ke di man truk kono dia pandang yang hana mutama wadra glik tabe-tabe karena kegelapan. Jadi iblis kepingin manusia ini tetap gelap. Walaupun punya mata, jangan pernah melihat apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dilihat. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala nebegah tentang jahatnya manusia itu. Ibang apa? Walakad zara'na. Nah, kena ayatnya. Walakad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal islahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humudz zalimun. Nanti neraka itu dipenuhi oleh jin dan manusia. Kriterianya manusia yang jadi penghuni neraka punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar, punya hati tak punya keyakinan. Qulubul la yafqahuna biha, tidak ada pemahaman apapun, kosong. Ulaika kal an'am, manusia itu persis binatang kata Allah. Tapi kan binatang lagi ya. Ulaika kal an'am, mereka itu lagi binatang. Lebih ke binatang lagi yang baik ni kun nak pupu lagi ya. Bertikun lagi ya. Lagi ya.
nyan lebih kek daripada yang ahli. Lumo ha ikli ta paratha kedro tu tajuk gogop itu wang. Tathia kerebuan na urung paju, na ura acau. Tam khanduri urang itim ratha. Tapu mawa itim gala. Maya lagi lumo anak kepuai. Tapu blau hana tho blau. Tabri hana tho tuang. Bahkan irumoh droi kalau baik. Yang lagi lumo. Nang kerja hek dah ngomnya lagi. Ha, gat bui. Ngan lagi abui. Mangat aja jaga abui. Ngan lagi abui. Menya lagi abui. Nyan ilmu dia teh bui. Menya tekedi bui gebiakai urang li Allah. Kok jerau dip teh. Bui menya kata paganya hejak leji. Pulang datang kontak tadi kawat-kawat telanjang tengok tak pula babi tadi kawat telanjang di samping nyai jak bu yang mendua malam akan tak kontak mati kontak terkejut nyai perah bak ngon baik kajak kena musibah iya menya lagi abui ia setat pat haklar man kan hal dia ke kedai bui ipajuh bong to menya lagi bui on ipu belau bak ite nya dia tak berah lagi menan tak nak berah god bui anak mau tahu nya kakak menan menyebab bui gebiak kai urang li Allah Taala na cara na pegah li Allah ulaika kal an'am mereka bagaikan binatang. Manusia yang umpamanya seperti ini mereka bagaikan binatang, balhum adal lebih parah daripada binatang. Karena kejahatan akan luar biasa dimulai karena bodoh. Al jahlu rasul kabisa. Al jahlu dulmun. Kebodohan ini adalah kegelapan. Iblis ijaga orang baik beut. Baik roh taya beut. Teman katanya yang kata nya semoga kan uri pakat jak iblis. Sebab menyatakan di ipakat jak iblis tawa beut itanya terasa nyaman. Oh berarti punya lagi salah draku. Nak aku dengar berkelang ke perai tengku kalau tak pupu geterimang taubat. Merasa kita masih besar kemungkinan akan diampuni, tetapi kita tidak pernah meminta ampun. Nyobot iblis engkau. Iblis dia bagi orang yang belum yakin memang dipegadah keyakinan. Bagi orang yang yakin dia itu akan memperlebar harapan. Inilah iblis. Tanya tapi drot merasa posisi aman. Anak bepelah tidak mengapalah. Mantang banding dah salah. Percuma ilung untuk no dah syai tiji yang berat lo midro kuji pekat. Nanti mendah syah kutan. Nyan ban manusia. Maka ini kemungkaran. Bunona pertanyaan, kenapa ada ma'ruf, kenapa ada mungkar? Dalam kehidupan kita orang beriman, orang Islam, ada ma'ruf, ada mungkar. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Kenapa ada? Kenapa tidak bebas saja? Jawabannya karena ada surga, ada neraka. Karena surga dan neraka, makanya ada ma'ruf, ada mungkar. Ma'ruf nanti akan dibalaskan dengan surga, mungkar nanti akan dibalaskan dengan neraka. Makanya keanjurkan, putra anjurkan bagi siapapun yang menjadi pimpinan, bagi siapapun yang jadi raja, wajib atas segala raja-raja, artinya para pemimpin, untuk menegakkan yang ma'ruf dan wajib untuk menghancurkan yang mungkar. Kenapa diwajibkan? Kenapa diperintahkan? Karena dari kemungkaranlah
kalau kemungkaran ini dibiarkan, akhirnya merasa nyaman dalam masyarakat, orang sudah tidak paham lagi ini salah karena pembiaran, ini akan rusak agama, ujung-ujungnya akan hancurnya iman. Yang awal mula diawali oleh iblis. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa may yattakhidhu syaitan syayatin waliya min dunillah faqad kasiran khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Kesimpulan dari ayatnya mudah, jangan pernah kita berharap ada kebaikan daripada syaitan. Tidak ada. Syaitan itu akan selalu berusaha menawarkan kemungkaran dan menawarkan kejahatan. Ya'idukumul bil fahsya wa ya'murukum ya'idukum bil faqra wa ya'murukum bil munkar bil fahsya. Iblis ataupun syaitan, dia akan mempengaruhi manusia. Yang pertama bakhil, ipaya-paya dengan kasihan, menyatanya kaya tega kasihan nyan kamu iblis kita nyan kapeh kayak ru'yah rot nyan ka bertering-tering tak duk ba urung beryatin ka hanya tak baca duk je insyaallah boleh ke roin tu nyang menyakaya kegatian nyan kamu iblis dah. Tabak hang gebi payadro kegatian. Kenapa mesti kita orang mukmin takut dengan kemiskinan, padahal Nabi kita Muhammad selalu mendoakan diri dalam miskin. Di antara doa yang paling sering Rasulullah baca, Allahumma ahyini bil masakin, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni alal masakin, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurna ma'al masakin, nanti pada hari kiamat bangkitkan aku beserta orang miskin. Miskin yang bagaimana? Nyopeh datang, oh mana aku baik dawa-dua dan re. Ya biar ke berah gimi capek bagi tanya pula. Enggak tak jai orang yang peh tak bantu di kampung. Oh mati buat malamnya ka bergatian mendung. Kan leh buat mutalake atas santunan baganya. Nak kecil dengar bu bere. Nyana jerah tirodro wandre. Maknanya masakin ini yang dikatakan dengan miskin ataupun fukara, walaupun kita sudah kaya, sudah banyak harta, sudah punya semuanya, tapi ingat, kalau Allah mengkehendaki semuanya akan hilang sekelip mata. Kita punya semuanya, tapi tetap kita dalam keadaan tak punya. Kenapa? Karena semua yang kita miliki bukan kita pemiliknya, Allah menitipkan sementara pada kita. Inilah makna miskin. Rasulullah hana miskin ngedenggu. Tanya apakah Nabi Muhammad katain? Oh ilham ku nayo. Nya betul-betul hana tabuget. Mau bak lapik Quran hana hantru bak bismillah. Bak lapik Quran pada Nabi bismillahirrahmanirrahim tulis tagai Al-Quranul Karim ka Nabi bismillah ina. Inan tu. Dukna kekayaan Rasulullah, Allah pernah menawarkan Jabal Uhud menjadi emas. Nabi yang itu panjang kejadian di saat Rasulullah dulu dalam keadaan lapar sangat, sudah 3 hari 3 malam Rasulullah berpuasa tidak ada makanan. Karena dalam kisah yang geklik Sayyidina Umar, rapingsan Abu Bakar, hancur jantung para sahabat. Wate gedengar Rasulullah nana pajuhbu kal heuro. Keluarga Nabi dalam keadaan hana makanan. Nabi ngetham karena hanjit pegah. Nyoban tengku cobaan gejuk oleh Allah ke nabi-nabi hana mangan. Tapi Allah Taala memang mempersiapkan lagi Nabi kasih siap. Tetapi itu pun Nabi kan pegah.
ini terpa oleh orang lain karena memang Allah Ta'ala karena kehendak terpa. Padahal dua orang yang kau lihat kalau menurun terpa. Kejadian kalau gayaan syid di saat Rasulullah nerukung bak semayang jamaah. Jadi urang jamun kan karena tangi urun tuha di kampung te kerja ublang gecok je kerung ti kre ataupun je batik ke ikat perut ke ikat ke iyang bek de ang bek de na jadi ni ikat perutnya makin trip yang perut kan kau gecut aju hana terasa de sebab de nya dasar dari angin kosong. Jadi Rasulullah hana nerempak tarik sabi ingat kau nak gantung betai nikat betai ubebeno ba ujungnya sini kecuan tu waten rukun Rasulullah waten posisi rukun betai aja mantu dia kedengar oleh sahabat dikut tu waten sujud pisu lihat salim Sayyidina Umar nak tanya ya Rasulullah drone sakit ya kurang sehatnya sehat nampai Nabi ya Rasulullah bena pegah sehat tapi drone nak sehat tak drone sakit ni sehat loh nya sakit anak untuk biar kena mampu terhati tu na lagi tu liang drone yang terpisah lagi tu liang drone yang patah punya sakit Rasulullah nak pegang sakit yang tak minta ubat anak sakit nampai Nabi mampu terhati tu na baru Nabi ni lagi maaf nithila bajai deh lah Nabi ni ikat perut anak batai menggantung dua ni. Nyatanya oleh sahabat, apa yang kau lakukan wahai Rasulullah? Nak pegah dari Nabi hana makanan. Geklik Sayyidina Umar, bungih ke hana kedua pegah. Kedua ke bungih ke? Sampai ke kelih Sayyidina Umar. Wahai Rasulullah, adakah engkau membiarkan kami ini akan membiarkan kamu hidup dalam kelaparan? Adakah engkau merasakan, engkau menyangka kami ini akan rida, akan rela dengan kelaparan, dengan penderitaan yang engkau rasakan wahai Rasulullah? Wallah tidak. Pakan hana pegah ya Rasulullah drone de ne bah kamu mantang yang de Nabi de pi kagak klik geng yang sahabatnya tulus tak sebenarnya tanya hana bepe kedua orang yang kau likut karena kalaganya macam trenlah malaikat ke tren di Allah getawarkan gunung Uhud sebagai bekal untuk Nabi belau-belau gandum. Nyan gunung Uhudnya na gena ubah berje ke mandum. Berarti tugas Rasulullah belau mu yak pot tabo-tabo jumpit yak belau gandum. Nak pegah li Rasulullah hanam perlelunya. Karena malaikat pihak teka kedengar lagi malaikat enggak ada kedengar. Mohon terba Allah Taala mandum najuk li Allah. Pada najuk Nabi hendak memang adanya Allah Ta'ala nak juk kelung hana payah Allah Ta'ala kena juk kumat lung lung hana pupu yang tak pegah lagi tanya pembicaraan tanya bunuh Nabi hana gatiin cuma Nabi hana ngantung harta nyen sebagai pelajaran bagi kitanya umat baik tapi kitanya tekan ada dempa keaman bahkan dalam Al-Quran kan ayat ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu la ghaniyyun 'anil alamin. Wahai manusia baik pikir dro kaya tidak ada seorang pun dari kalian yang kaya engkau adalah miskin kata Allah fakir kamu itu man thawati yang kaya innallaha la ghaniyyun 'anil alamin. Kesimpulan tanyo meyakana harta na dempu geberi oleh Allah yang kena pegah jangan engkau pernah merasa memiliki ini semuanya jahat getanyo wateka rencana tak miliki jahat getanyo di saat sudah terasa di hati kita sudah punya semuanya punya segalanya nyan inan sumber kejahatan peng peh tak minta harta udi hilang belu baik lalu tayong kape tapi wate tanyo karena harta baik lagi harta kape yang ketam di bak surat Al-Ma'arij dalam Al-Quran Allah Ta'ala nabaga innal ladzina kafaru la yanfa'u amwaluhum
Sesungguhnya para kafir itu harta mereka tidak ada manfaat sama sekali, anak-anak mereka tidak ada faedah di sisi Allah apapun, dan bahkan anak dan hartanya akan menjadi azab bagi dia karena tidak pernah tergunakan pada kebaikan. Berleh tu yang berkaya tak hanjik katian. Orang katiannya tanah tak beri oleh Allah. Yang katian berik tak sabar, yang kaya lagi tanya berik tak syukuri nikmat yang kana. Ya menan. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Gharura. Jangan pernah kamu itu tertipu dengan Allah akan sebagai tipuan. Nah, akai iblis nan tau. Ipungun ke nayo ngan Allah Taala ipungun. Kibang pho. Lang Quran kan nam tulis innallaha laghafurur rahim. Faman taba, siapa yang bertobat Allah Taala akan menerima taubat karena Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Iblis nyo ayatnya ditawarkan ku dia. Iwet beo tagai. Putra yang katufah dekat. Ya, itu kan. Sebanyak apapun dosa hamba, tapi ingat keampunan Allah Ta'ala lebih besar daripada dosa. Kalau seandainya manusia itu punya dosa sebanyak buih di lautan, keampunan Allah sebanyak angin yang berterbangan. Nyai paman tua tanang ngabek telah dengan desya kelebut dia kakak amanaju hana pupu innallaha laghafurur rahim be susah Allah Ta'ala ge pemaaf syurga nerakanya nata Allah berangkat sawatah tamang na ayatillah innallaha yaf'alu ma yurid iyasya yarhamku wa yasya yu'adzibkum. Maya andai kata orang yang jahil, orang yang sudah berbuat maksiat, orang yang sudah berbuat dosa kepada Allah membaca ayat ini untuk bela diri, maka inilah bahagian daripada tipuan syaitan. Ini ghurur namanya. Kalau buah nak tobat-tobatnya, makin kebaca ayatnya makin berhaganya ke pembuat maksiat karena harapan Allah Taala akan memberi keampun. Kapan Allah Taala ke ampun? Nyuh nak tujuan rahasia Allah. Ya, baik dakwah li iblis. Yang penting itanya budak depa nyan dosa kabere. Kiban tak pegat teman lagi nya udip lantunya. Ho tak nak the bak dasya. Tik dasya teman dum. Mak kiban tak nak ja teman. Menya perle bek le na dasya, bek le duk lantunya tamu lang kubu juga deh. Nyam pihan mungkin. Nyambai pu yakin urang. Ka dasya tak depa nya dasya tengah dah taubat. Bak pegah tengah dah taubatnya iblis. Merasa aman setelah berbuat salah. Iblis hindang teh karena katanya sudah berani, putra berani katanya tulul amal, panjang angan-angan, tapi kidro tahan mati ilai. Padahal ayat innallaha laghafurur rahim nyen arahan jih untuk arah kebaikan. Menya memang draw ke kakak buat dosa hai hamba ka taubat long ku terima taubat draw ke kan tamah dasar taubat endre menya salah tak pahami ku iblis tu nang kaje ilmu agama yo benar tarikat benar silsilah bermupat sanan menya memang nya je ku buat dasar tengah tak taubat mampakan ti pancuri bak mata nabi ke kau tiara. Ya kan? Orang Madinah langsung ke tempat. Memang lengkap saksi dan bukti ke tempat. Saidina Umar gejilet anak ke sampai meninggal. Abu Syamah disanadkan yang khalifah ke tempat. Roh darah bekah atau bak tik urang peluh ke Abu Syamah nalaki iya. Para sahabat kena ajoi tak sahabatnya ke tempat le Sayyidina Umar. Baik kayak uruh buat long. Anak longnya long khalifah. Kan bungih long, tapi tengok ku selamat jih ba punya neraka Allah. Hang gebi joi karena tidak boleh. Hanjit piuh dia tanya, ngat mehinya adalah penan aturan Allah untuk memberi kafarat, untuk diat, had, hudud yang telah ditentukan. Kan lagi tepat-tepat urai dia Aceh BO sakit
Parik saja tu. Apa campak? Kah. Jadi kalau seandainya kita sudah paham, iblis ini akan selalu memberikan janji-janji untuk menghancurkan. Pertama keselamatan, ujungnya akan dihancurkan. Dari karena syaitan itu seteru yang amat nyata bagi kamu wahai manusia, dan sembah olehmu akan dia. Inilah jalan yang betul. Hai segala saudara yang ghafil, dengarlah. Wahai para saudara-saudara kami, nyokun daripada guraya ketanyo yang kadang kitamnya. Ya ghafil, wahai saudaraku yang telah lalai, yang telah terperdaya dengan ajakan, pemikiran, arahan syaitan. Tanyo kalaleng, lalai dengan tipu daya dunia. Ghafil ketanyo daripada perintah Allah yang sebenarnya. Ya ghafil, wahai yang telah lalai, dengar olehmu akan tegah Allah Ta'ala daripada mengikuti syaitan. Wahai saudaraku yang seiman seakidah, yang masih punya keinginan diampuni dosa oleh Allah, yang masih punya harapan untuk bertobat kepada Allah, dan yang masih meyakini Allah Ta'ala akan memberi kemudahan, dan Allah akan memudahkan urusanmu dunia dan akhirat, dan engkau benar-benar masih mengharapkan ridha Allah fi dunia wal akhirat. Aku ingatkan kalian semuanya, nyokon lung, nyuruh lung, cuman kebetulan lungnya mecah. Ingat olehmu apa yang perlu kita ingat, dengarkan baik-baik. Putra yang payah tak dengar, tinggalkanlah tegahan Allah, patuhilah Allah, dengarkanlah apa yang telah Allah Ta'ala perintah. Jangan pernah kamu mengikuti syaitan. Dan pikirkan olehmu dengan akalmu akan suruhan Allah yang menyeru. Suruhan Allah menyeru syaitan di dalam beberapa nas. Allah Ta'ala kalau kepingat kita yang fikir begoi benakai tanya nak kebiakai oleh Allah, yang gayu oleh Allah Ta'ala, yang terhayu oleh iblis yang Allah Ta'ala menjanjikan rezeki kepada manusia dalam Al-Quran. Tahu apa gak? Ni anak Ta'ala long Hasan Basri, Hasan Al-Basri gatnyan teliti tak ke baca Al-Quran. Sampai gatnyan setiap ayat yang gatnyan baca keperhatikan. Kalau kita tanya baca mengkelih, dia kamu awal lihat ke? Dia mau awal lihat dia baca. Lihat anak ada pupu arti tak karat ku bagah habis. Le Hasan Al-Basri, beliau membaca Al-Quran setelah teliti, beliau mengkaji kenapa begini. Di antara yang nepegah oleh beliau, Allah menjanjikan rezeki kepada manusia dalam Al-Quran sebanyak 91 kali. Edra kau betih ya, mian betih nembe keron. Hasan Basri kali keperintah tikurung puluh saga Allah menyebut akan memudahkan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa. Itanya yang tinggal tekan tabah sagai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nya terus juga tabak kebanyak ayat 1000 dinar. Makna ayat 1000 dinar 3 kan 1000 dinar menempo. Oh ada merempok tengah kan ada timli. Itanya nya punan tak ibadat untuk taharkat. Kan kama itu. Nya kebetulan menyeberi oleh Allah Taala, tapi janjinya Le Hasan Al-Basri ni parikta ayat Al-Quran dari A sampai B, dari awal mula hingga ngentaman Quran. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan, aku mendapati 91 kali dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjanjikan akan dimudahkan rezeki bagi orang yang bertakwa. Kalau kalian tak percaya, bacalah sendiri. Dan aku menemukan pula
Allah berjanji memudahkan rezeki 91 kali. Iblis yang aku dapati dalam Al-Quran hanya 1 kali iblis mengatakan orang yang bersedekah itu akan jadi miskin daripada rezeki. Allah gemenjanji kepekaya katanya dengan segala bentuk kekayaan. Yang dengan kaya katanya lengkap lah, putra lengkap, na dempu juga. Pai pun na dempu katanya orang katian putrana lebih bakna ba orang kaya, lebih mangan jet ke orang katian hana hawa apa daripada jet ke orang kaya payah yang minta dempu wa. Semangat. Semangat jet ke orang katian hana hawa apa daripada jet ke orang kaya payah minta dempu. Semangat. Tapi Anda terima enggak? Anda terima? Kebuktinya hai datang ke tiap kampung kena belum? Nya sekak langsung je sekak meh jo. Ha, gen adro ya ju. Ha? Hai kan hanjit jeut, menan yang ke contoh beta kira hana contoh. Berarti contoh hana pe haja lain na te balai. Ha, putar minta contoh jo udat. Kau nan? Ha. Jadi kiban makna miskin. Kiban mangat jet ke orang kasihan hana hawa apa. Tugas kita yang wasagai, kamu doa ba Allah. Ya Allah, cukupilah kepadaku apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, cukupkan dengan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, kuatkan nafsuku untuk tidak meminta selain yang telah Engkau berikan kepadaku dalam waktu ini. Idayung hantam tamu doa tayan. Ya Allah nepekana ahlung ya Allah. Ya Allah baik nepebulolong. Dalam bahasa Arab na doayan Nabi na pernah doayan kepada para sahabat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tusba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Kita yang hantip, hana mangan udip bahawa ada lagi agop. Pangkai susah, itanya hawa tegitanya, benar, ada yang nabak gop. Igop yang hana irempak tenang, hawa benar bagdanya. Itanya berumah, hawa tebaraya rumah, ada tanya urut raya rumah sangko mangau depi. Le orang yang raya rumah, hawai rumah bubut mentang karena hai bayar listrik. Pajak karaya. Idanyo yang tangyang rumah raya inan hawa tu. Hana pernah tak periksa, kiban tanggung jawab pak rumah raya. Lagi orang hawa kenderaan yang mewah. Makin mewah makin mahal. Maya tak Chevrolet lampu menye gah je bu. Udip ke drawai mentoyan. Hanya how deep tak tulak. Mati tak proof. Pokoknya kamu tahu sih. Ha ni dia. Belagi mata gop Bocobhan hanya tempe je ni. Kupuat teman tahu. Mereka tak cuma teman tahu tak pegang kebun. Nyen roh hawa lagi hawa gop. Pakan hendak terima mentang yang hawa yang kali keju oleh Allah. Pemberian Allah dalam ilmu Allah, apa yang telah Allah Taala berikan kepada kita itu sudah cukup dan engkau bisa masuk surga dengan pemberian ini. Hendak terima yang protes. Nang kerja hana mangat tagai-tagai ta udip oh hate hawa ta udip dayo belagi udip gopnya hana mangat le udip. Nya hana bahagia le engko. Sumber kesusahan di saat kamu sudah membanding-bandingkan kehidupan. Maya rumah tangga karuh membanding-banding nya hana le engko. Maya hana tahu tutup melheu ro ka jere. Khan ko mo telah ku itia kum kawingan ron. Tabai lung tenang kuraya. Nyempat anak dang lama. Oh telah ni ron mo kawingan ke jela me ke labeh ni bayu. Ni laganya akai kan aku bayu li. Nyan na rumo hanam pae nggo. Me ka menan na rumo hana hanam pae.
Pandai nak kamu dan kunci-kunci kamar je. Lihat kunci, bah nak kunci luar. Mengklik tu lihat. Gara-gara mau banding udit. Tapi terima menteng, putra ada terima. Tidak ada pemberian Allah kepada orang mukmin kecuali itu yang terbaik menurut Allah kepada getayang. Makanya kepingat getayang. Be sagai-sagai. Getanyonyo tak ikuti permainan syaitan. Karena syaitan tidak pernah berdamai dengan manusia. Nya punya iblis bingung, hanaya ya kursi. Ate masa Gus Dur, bahasa Gus Dur yang tidak mengkim-kim karena kena cagok rog. Jadi bahasa agaknya naik hai urang dengar kim di. Tema te duduk te ingin kayu. Tahu Gus Dur nyan, agak nyan pada du thoi dai merempok pidan. Pegah le Gus Dur. Iblis ataupun jin yang biasa kerasukan sama orang, dia itu takut dengan ayat kursi. Kita baca ayat Al-Kursi, kita baca ayat kursi sekali dua kali dia akan hilang. Ada jin ataupun syaitan yang dia tidak takut dengan ayat kursi. Kenapa? Karena dia lagi cari kursi. Ada jin di saat kita lempar kursi dia diam. Awak merupah kursi. Tak lagi terpot dengan meja, iem. Najin bertapoh dengan meja, tak lagi tintop kursi, anayoi. Bahkan, ini memang kursinya tengah hiluam. Nyan leh ketho ke tindi, watanya hana kurso. Nang kejut ayat Al-Qur'annya berlaku bagi orang takwa. Dia kau orang berayat Quran ke? Tak baca kitab memang. Kitabnya sumbernya dari Al-Quran. Makanya nyo tetai buat disunatkan tanya benar wudu anggu. Nah nyo wudu benar tabi tanya buat nya ka benar wudu saja antah adab. Di antara susah barakahnya ilmu walaupun kita paham yang kita dengarkan penyampaian daripada guru-guru, tetapi kita susah untuk mengamalkan. Kadang belum cukup syarat dan aturannya. Di antara adab orang belajar ilmu, dia mesti suci anggota tubuhnya. Benatung itu mayang le. Maya gadah itu mayang trun. Tak trun, tak lagi izin tak trun tak coy semayang. Pu sebab karena sumber asal kitab adalah ayat dan hadis. Bagi orang yang membaca Al-Quran, membaca hadis, diperintahkan mesti ada wudu. Nya tak pegah surah dengku nampak. Ai cah sagai dengku yang tembus. Entah dengar dan dengar tu. Nya temanya. Gak nyan tenget pakai meneleh dengan dengku. Dengku kapar tufu bak gedung begitu. Nyan tenget geram meneleh tegap. Nam tak dengar piturah belum. Ngom. Nyan beli đấy thăm rau trăm hộp. Nhưng cukup paling murid sebenarnya. Mau iblis ya? Murid berwakai tuduh kugure yang kengkot. Ya hai. Lang Quran Allah Taala nepegah hudal lil muttaqin. Alif lam mim nyampung-pungkan jo ayat Quran kan yang kepegah. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kami turunkan Al-Quran. Al-Quran ini bukan sumber keraguan. Idanya tidak dengar orang buat Quran. Nyonya kan. Nanti nak tengku kan bak khutbah Jumaat. Kan kagak baca ayat. Tak cepeh ngan. Nyo datang ku nyam pegah. Oh mungkin bidang kuno. Jadi tanyo ragu tu pada dasar agama. Sama lagi orang ragu dalam semayang na geniat puha. Na geniat puhana kiban le semayangnya. Ansah ke? Allah Ta'ala yang menurunkan berita la raiba fi. Al-Quran bukan berita yang perlu untuk engkau ragukan.
karena tidak ada sumber keraguan di dalamnya. Ingat Al-Quran, ayat-ayat Quran yang pasti berita akuratnya. Kan satu pi hana'a Allah Ta'ala panina ABCD ada droga Allah. Tetapi Al-Quran ini tidak akan pernah berfaedah bagi dia yang tidak ada rasa takwa kepada Allah. Al-Quran hidayah, tapi Al-Quran akan jadi sumber masalah kalau orang yang mendengarkan ataupun yang membaca Al-Quran dia bukan orang yang muttaqin. Al-Quran bukan berita yang diragukan. Fungsi Al-Quran hudal lil muttaqin. Allah berjanji Al-Quran ini penunjuk arah bagi siapa? Kepada orang yang bertakwa. Di saat kita nyota dengar orang pegah Al-Quran, di saat kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, orang menafsirkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, kita yang mendengar merasa ragu ataupun ada keraguan di dalam hati. Ini bukan yang membaca salah, bukan yang menerjemahkan yang salah, tetapi siapa pula? Kitalah yang salah. Takwa kita sedang bermasalah. Nyuh napak keteng manti bancara na cara menyetakwa yang bermasalah berarti ilmiah kita nyo gelempah. Sebab sumber takwa, takwanya akan lagak, takwa akan god, akan bertambah menyenai ilmu nalom lang Quran. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah nepetren Quran ubat. Aku turunkan Al-Quran itu ke dunia adalah sumber obat syifa bagi segala yang sudah merasa diri tak sehat. Maka Al-Quranlah obat yang sebenarnya. Teman-teman terkedi batuk dah biar ada Al-Quran boleh. Menyanyian pertanyaan, cocok, napa ada jawab? Elok biar sakit dah oleh aku pilih muntah-muntah oleh aku. Tabir Quran boleh. Menyebit dan boleh. Yang baik pakat rubuh Quran. Ilmu fusah tak ada biar. Anak kudu hoja, anak kudu hoja li, anak kudu pun pelaku li. Naubat lang Quran, ku jauh rumah sakit, hampulih humangku. Baik yang ku musyawarah, mentamah susah, kan mentamah gelah masalah. Boleh. Mana pulih ku agak? Baik nak masalah ubat. Tanya masalah hajib mungkin. Anak datang hajib. Kadang lebih dosi, kadang anti dosi. Kadang-kadang rum pajuh resep. Rum pajuh resep. Obat boh, rum menjib. Obat boh, rum menjib. Rum pajuh baltem. Rum pajuh baltem. Wa nunazzilu minal Qur'an huwa syifa wa rahmah. Yang namanya rahmat, tenanglah, bahagialah. Mana kau ilok? Ingat, Allah Ta'ala kalau ke garis bawahi, wala yadidud dhalimina illa khasara. Al-Quran tidak akan pernah menjadi penawar bagi para manusia yang sudah lumayan nyaman dengan kezaliman. Bagi manusia yang sudah merasa nyaman dengan dosa, dia tidak akan pernah bisa diobati lagi dengan Al-Quran. Nya hati li tabut, hati li tabi pemahaman. Kibantit kadang payah jenuh, kadang payah tepot, kadang payah hindram. Dah gureng gure kedayo, pulang lagi bodeng kedayo nyo kan bocawalu kedayo, ruda kagade. Ban katan panena yo. Nyo kedayo majlis ta'lim yo.
Kan baca waluh, ku baca waluh retak-retak anak mayak yang ni udayah kana. Nyanyi baca waluh. Yang tidak cok anak miat tamai udayah, nak kerja baik salah hanggu. Baik salah pemahaman lah. Nyolong pegah baju gambaran. Nanti yang kana tina anak tengah ataupun drone kana anak landaya. Baik mangat tak mudah-mudah tak drone yang ada tungku barang kapua tiada tungku anak drone gecok tindakan barang kaban. Kamu nyo bengkeng. Anak drone Honda bro. Menyagat anak-anak me kamu. Memang Honda keluaran pun tinggi tapi gagal produk. Produk gagal. Mangka payah pertama bengke, pertama showroom lah. Mangko puyak me udaya, memang merempat darah baru lintu baru degayah pun. Kan nabi ilmu perumoh long kana wadayah perumoh long ka wadayah. Tapi wate drone ni yak me tunangan roh tunggu. Orang dayah yang yak leke perumoh drone. Kailong hana biya hana ku me telengke tak menturi kero ku tak menturi kero ku ate menikah tunggu dugang menikah. Nya men tegadi kabit haga mendawa bebek roh tunggu mecut nyan sama dengan anak kurang bergali lah. Tajuk anak tamai udaya. Yang cocok, yang betul, nyai tanya segolong tajuk anak bak tunggu, kabereh kat tajuk, katruk kena tempat. Ia lapor tunggu. Bener tim lapor. Kamu pi bek tak sama god. Bek salah kau. Nyo tabaknya kan awak kan bengke-bengke spesialis mendum. Ladum dewan guruji pi tengah darehap. Ya hai. Tacau anak tamai kena udaya. Nyen perteh Honda Bro ataupun Honda Carlo yang hana patah beke. Nyen lagi Honda teman-teman bengke kana. Idanya Honda Bantablo, baru euro, baru 7 euro. Tapi berotha kadang-kadang helm di nama timpangan. Buat sebab lampu sen tak ada uyu nunhu. Maka lama kadang ku piah tu. Idot leureung ila kepoh tu. Igap irhe motor menjungkat-jungkat hot anak-anak ada kursi hamu eh. Tu yang pura-pura hana debu buat. Biasa mendak tempat dia mendak baru nak tarik lampu sen rupaji kedehu. Tak tarik kena hu gede. Dedak kata yang kai caci maki tanya oleh urang kai dia dai mana igap bergen bab sama-sama he kau wajarlah karu bajalan menuju tepat. Biasa yang udah hantar tabau udah iblis tu. Kan tak meratib kan baju tepo. Itanya pe bunge de. Utra salah lo. Nak korek lampu sen lo. Bang nengiang hohu. Ya le ku yo chi. Nyan kan oronya na juta pertama bengke ka. Truk kena wat tengku wat ten anak drone. Menyane kira-kira ni oja une ni wen uwi. Nyan truk kena nembega. Idengku pe kedai. Nya putra salah. Masalah anggu. Orang yang kadang-kadang aku piah aku patah gaji. Aku fikir kapah lampu samping rupaji holain hu. Putalah tengah drone, tak kuy jak keno kedih hijak. Nyan truk batengku tunggu, truk keno dah ya, getong pobat. Bekne protes. Kadang truk na talau yang payah kekoh na yang lempet. Ben nonton sayang ni. Roh sayang ni ke Honda baru ke? Nak terima ngetek kagot dan ndak tek hulom. Ben menak jenguk pi. Dan li pekerja nyo masa dekat di daerah Baghdad nyo yang tanggung jawab nyo po bengke Darul Ulum Al Waliyah nyo pemiliknya direktur goreng tanya abi dam-demi kena goreng sero dua nyoi gorengnya urang kerja mekanik jadi mekaniknya berahli kan bek nak buka perang kaho hana tahu tanggung jawab bener rogo perusahaan perlia ganto selende roh meyak ganto besi tahu juga nyor lah belum nang kajet dari pat yang sumber dari pat sumber ben kadang-kadang abi apa sumber dil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam
Islam ini sudah ada, cuma tidak berkembang. Untuk pengembangan Islam ngat berfungsi amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan, maka kata yuak purno, maka tugas gure gepu udip, ge sambung, ge pegat bacut-bacut, yang patut gegantau, yang patut ge peselamat, yang patut gelah, yang patut gepok, yang patut gantuk, karena kata megeratan. Honda pro jamun ngu. Kok drep kah naudip mangka hawa dalam lawan yang maju dalam menam tua yang ke mana tidak nak buka baun mu kapunuh menggeratan kan payah boh angin leh nyana hendah ha kadang ti payah boh rento ladem payah gerenda nyen paleu beraya kertam kertum ipe menyadro na sayang na Honda menghai that yu mate ne blau jamun nyen me a payah ne blau payah ne mau nó cho Honda nó puai lắm như lagi yang cara nantuk be mana god li be babu bro ikadi ni ya cho anak nampai lalu muang ne be na ilanya kamu inoi kamu yang katip jeram ladom gat mana bunga ladom di indram langkula kupu lega indram kalau lagi latihan militer hari memang dayahnya militer dari kamu punya indram anak drone langkula kan galak kamu ya bocor haluh ji bocor haluh ji beklam balik tak tempe bengah kabeh angin lo nyolok